Semalam nyampe rumah jam 10, ketiduran, belum sempat ganti baju. Tadi bangun sebelum subuh, sholat, siapin materi langsung berangkat, ungkap Dika, yang dibalas istrinya dengan tarikan nafas panjang sebelum akhirnya membuang muka. Kamu selingkuh, Mas? Tanya Naila. Matanya berkedip lambat di antara hembusan nafas berat. Hatinya memanas. Iya, beberapa hari ini dia cukup melihat suaminya dalam diam. Kecurangan itu sudah mulai ia rasakan. Namun masih bimbang. Tak percaya sebenarnya jika lelaki yang selama ini sangat dipercaya ternyata bertindak lain. Namun, ketakutan itu kini terlukis jelas. Keraguan yang kemarin masih abu-abu itu kini terlihat terang. Nai, ucap Dika mengambang. Suaranya tak jelas dengan wajah memerah. Kamu selingkuh, Mas? Tanya Naila kembali, masih dengan irama sama. Datar. Dika menatap istrinya. Diam cukup lama sebelum akhirnya berucap dengan kedua alis terangkat. Kamu menuduhku selingkuh. Naila mendengus kecil, menarik sedikit sudut bibir kiri sebelum akhirnya menggeleng dan membuang muka ke sisi kanan. Aku cuma bertanya. Jawab saja. Iya atau tidak. Ucap Naila tegas dengan kepala sedikit maju, memaksa Dika menarik nafas panjang, lantas menghembuskan dengan dengusan keras. Ia menatap istrinya, cukup lama sebelum akhirnya berjalan membuka pintu. Kamu selingkuh, Mas? Tanya Naila berjalan di belakang suaminya. Dika bergeming, tak menyahut, terus berjalan dengan tas yang tersampir di bahu. Sebelum akhirnya duduk di sebuah sofa panjang berwarna hijau toska. Kenapa diam? Tanya Naila, turut menghembuskan. Kenapa diam? Tanya Naila, turut menghembaskan tubuh di sebelah suaminya. Dika mendengus, mengalihkan tatapan ke sisi lain, sebelum akhirnya menoleh, menatap istrinya. Aku tidak selingkuh, jawabnya singkat, sebelum kembali lurus menatap ke depan. Benarkah? Coba buka pol HP ini, ucap Naila, menyodorkan sebuah layar pipih ke depan suaminya. Dika tersentak. Ia terdiam lama dengan mata mendelik dan mulut yang sedikit terbuka. HP itu? Tanyanya mengambang. Suaranya tak jelas dengan wajah yang seketika memerah. Naila terkekeh. Sejenak memalingkan muka sebelum kembali menatap suaminya dengan kedua alis menyatu. Kenapa? Itu HP muridku, ucap Dika tergagap, hendak menarik telepon genggam itu dari tangan istrinya. Punya muridmu? Tekas Naila terjeda, menarik nafas panjang dengan gelengan kepala pelan. Dan semalaman kau memainkannya, imbuhnya kembali, menarik mundur tangan kanan. Aku? Naila kembali terkekeh. Di balkon malam itu, aku melihatnya. Jelas kamu duduk dan tak berhenti tersenyum. Kala itu aku sangat lelah, memikirkan bapak, ibu, dan wanita pengkhianat itu. Aku kira kau sedang bermain ponselmu, tapi ternyata bukan. Pagi itu, aku menemukan ponsel lain, yang selama ini aku tak tahu, jika itu memang benar-benar milikmu. Kamu salah lihat, Nay. Aku pakai HP ku sendiri, bukan HP itu, bantah Dika. Iramanya tinggi, sepertinya lelaki itu benar-benar ingin menegaskan jika tuduhan itu tak berdasar. Naila menggeleng, menatap suaminya dengan senyuman kecil. Kamu pikir aku percaya? Itu punya siswaku. Kemarin kamu bilang tidak melihatnya, kan? Ternyata kamu menyembunyikannya. Bentak Dika, matanya memerah dengan rahang mengeras. Dengan dengusan kecil, Naila seketika memalingkan wajah. Siswa yang mana? Sudahlah, Mas. Jujur saja. Aku sudah jujur. Aku tidak selingkuh. Terserah jika kau tidak percaya. Ucap Dika cepat, lantas tertunduk, dan memicit pelan pelipisnya. Namun tak lama sebelum akhirnya bangkit dan berjalan meninggalkan Naila.
Siapa Mentari? Tanya Naila seketika menghentikan langkah kaki sang suami. Dika bergeming, berdiri membelakangi istrinya. Aku tidak tahu, ucapnya setelah terdiam cukup lama. Sampai kapan kau akan menyembunyikan dariku, Mas? Dika memutar badan, menatap istrinya dengan urat wajah menegang. Aku harus mandi dan segera berangkat, Nay, bila memang tidak bisa menyiapkan kopi atau sarapan. Setidaknya berhenti menuduhku. Naila diam, membalas tatapan suaminya dengan mata berkedip lambat, sebelum akhirnya bangkit dan segera berbalik. Nay, kamu mau kemana? Tukas Dika seketika berteriak, melihat istrinya berjalan hendak membuka pintu. Naila tak segera menjawab. Wanita itu hanya berdiri, diam sembari memegang ganggang pintu. Aku tidak bisa menyiapkan kopi atau sarapanmu, Mas. Aku masih ingin di sini. Tapi sepertinya aku pun tak bisa berhenti bertanya tentang mentarimu itu. Ucapnya terhenti. Ia nampak menarik nafas panjang sebelum akhirnya berbalik memutar badan. Hari ini aku sudah memintamu jujur, tapi kau memilih diam. Tidak apa-apa, aku akan berhenti bertanya. Assalamualaikum, Ibu Naila, sebelum akhirnya memantapkan kaki melangkah, meninggalkan suaminya dengan mulut sedikit terbuka. Nay, tunggu, panggil Dika. Setengah berlari mengejar istrinya yang sudah duduk di atas motor. Ia terus memanggil, tapi Naila tetap diam dan segera memutar kunci ke kanan, meninggalkan Dika dengan hati merana. Dengan kecepatan 80 km per jam, Naila berkendara membelah kepadatan jalan. Wajahnya memerah dengan tangan kiri yang sesekali mengusap sudut netra. Ia menangis, lebih tepatnya menumpahkan segala pahit di balik helm berkaca gelap yang dikenakan. Kemarin sore masih sangat segar di ingatan Naila saat Rahmat berjalan pelan menghampirinya. Sudah berganti kaos lengan pendek dan celana panjang. Bersih, habis mandi sepertinya. Ia datang untuk bertemu ibu, meminta upah setelah seminggu bekerja. Hanum mengkhianatimu, Nay, ucap Rahman setengah berbisik dengan suara mengambang. Naila terkekeh. Dia memang siluman ular, timbalnya, dengan gelengan kepala pelan. Nay, Hanum mengkhianatimu, tandas Rahmat. Kali ini lebih tegas dengan kepala miring ke kanan dan mata menatap lekat teman kecilnya lama. Aku tahu, Hanum memang mengkhianati persahabatan kami, Mat. Ucap Naila terjeda, sejenak menghembuskan nafas berat. Dengan bapak, imbuhnya, iramanya menurun setelah beberapa saat terdiam. Bukan Pak Handoko, Nay, tapi Dika, suamimu, ucap Rahmat. Kali ini suaranya lebih jelas, memaksa Naila terdiam, berdiri mematung cukup lama seperti tersambar petir. Hanum dan Mas Dika? Rahmat, kamu bicara apa? Tanya Naila dengan dahi berkarut. Dari ponsel yang dia temukan beberapa hari lalu, Naila tahu ada yang disembunyikan suaminya. Tapi Hanum, kenapa tiba-tiba Rahmat menyebut nama ibu tirunya itu? Mereka selingkuh, Nay. Sudah sangat lama. Bahkan sejak kalian belum menikah, ucap Rahmat pelan. Naila tersentak. Rahangnya yang sedari tadi tegak itu seketika tertunduk dengan dada bergemuruh. Ia terlihat mundur, berpegangan pada pinggiran kursi lalu duduk dengan lutut gemetar. Setelah sekian lama, kenapa? Tanya Naila dalam hati. Ia nampak memijit pelan pelipisnya dengan mata lurus ke depan dan kelopak yang berkedip lambat. Sudah sangat lama, aku ingin mengatakan ini, Nay. Tapi tak sampai. Aku tidak mampu mengatakan dan merusak kebahagiaanmu waktu itu. Saat hendak menikah, kau tersenyum dengan wajah berbinar setiap hari. Kala itu aku hanya berdoa, semoga Dika benar-benar ingin menikahimu. Dan berubah. Aku terus mengawasinya, Nay. Ucap Rahmat terjeda. Ia berjalan maju dan duduk di kursi rotan depan Naila. Teman kecil Naila itu nampak membenarkan posisi duduk.
bersandar dengan sesekali menarik nafas panjang. Sebulan, 2 bulan setelah pernikahan kalian, mereka tidak pernah ketemu. Atau aku yang tidak tahu di mana mereka bertemu. Entahlah. Tapi di bulan ketiga, aku kembali sering melihat mereka. Saling menatap dengan senyum tersimpan. Mungkin kamu berpikir, itu hanya senyum sapa. Iya, awalnya aku juga berpikir seperti itu. Tapi tak lama, aku melihat mereka berjalan beriringan dan bergandengan tangan. Kemana mereka pergi? Tanya Naila seketika, membuat Rahmat terdiam. Sejenak melihat ke sisi lain, lantas kembali menatap Naila dengan tarikan nafas panjang. Tak tega sebenarnya. Tapi kebohongan mereka sudah keterlaluan. Dan Rahmat tak bisa untuk terus menyimpan kebusukan itu. Membiarkan mereka menikmati kebahagiaan di atas derita keluarga Pak Handoko. Juragan yang selama ini sangat berjasa dalam hidupnya, yang tak segan mengulurkan tangan untuk dirinya ataupun sekolah kedua adiknya. Aku pernah membututi mereka ke sebuah hotel. Mereka menginap di sana. Aku tidak tahu berapa kamar yang disewa, atau di kamar nomor berapa mereka bermalam. Kamu tahu kan, aku tidak mungkin masuk ke sana dengan penampilan seperti ini. Dan sendal jepit itu, lupakan. Kurasa aku akan diusir bahkan sebelum memasuki pintu. Imbuhnya terkekeh miris. Padaku, bagaimana mereka bisa berbuat seperti itu? Apa salahku pada mereka? Tukas Naila, berusaha menyimpan air yang berakhir sia-sia. Aku tidak tahu, Nay. Aku hanya tahu, di belakangmu, mereka sudah berhubungan lama, ungkap Rahmat dengan gelengan kepala pelan.